kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini mau Q&A kelas kroket sama risoles. Wow, ini banyak sekali pertanyaannya. Ini 18 pertanyaan. Mantap. Oke, untuk pertama-tama saya mau mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk save video dan resepnya karena tidak ada pengiriman ulang. Tapi bikinnya juga gampang ya, yang penting resepnya itu enak banget teman-teman. Top. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Chef, kalau mau bikin kroket setelah kentang digoreng kan ditumbuk, terus digerus. Seperti di video yang saya mau tanyakan, kalau kentang setelah digoreng digiling di food processor, apa boleh chef? Apa ada bedanya nanti? Kalau yang diulek sama yang di food processor, kalau untuk kentang sih sejauh ini nggak ada perbedaan ya. Yang biasa kalau yang misalnya ada perbedaan itu kayak cabai. Nah itu ada perbedaan antara diulek sama di blender. Tapi kalau untuk kentang aku rasa sama-sama aja ya. Yang penting kentangnya harus tidak pahit ya. Biasanya kalau ada biru-birunya segala macam itu jangan dipakai gitu aja. Yang kedua, untuk daging chef, kalau setelah digiling biasanya langsung saya tumis terus disimpan di freezer. Apa bisa digunakan daging seperti itu? Terima kasih. Kalau teman-teman mau freezer karena udah di seasoning segala macam atau diberi rasa, teman-teman kasih sayur-sayuran, itu boleh, nggak apa-apa. Karena itu ya di mana-mana biasa seperti itu ya, udah di seasoning segala macam. Ya udah, terus habis itu teman-teman freezerin. Tapi kalau teman-teman mentah, sebaiknya teman-teman jangan dulu, mendingan simpennya matang. Karena kalau mentah nanti kalau pada saat pendinginan itu airnya banyak keluar. Mendingan pada saat sudah seasoning atau sudah dimasak. Untuk kentang, bisakah diganti dengan tepung kentang seperti merek Knorr? Aku sih belum pernah coba ya. Dan kalau bisa perbandingan tepung kentang dan airnya bagaimana? Belum pernah coba. Belum pernah coba kalau kentang diganti tepung. Kalau menurut saya sih nggak bisa ya, karena tepung sama kentang jelas-jelas beda. Nanti teksturnya akan berbeda. Chef, apakah kroket dan risol ini bisa di frozen? Ya, kalau bisa tahan berapa lama? Kemarin aku coba frozen, hasilnya itu aku coba seminggu karena pada saat buat itu aku buat sengaja buat lebih, sengaja buat jual segala macam. Aku simpan, setiap kali ada orderan keluar itu aku coba, hasilnya sama aja dari hari yang pertama sampai yang seminggu aman-aman aja. Itu aku coba seminggu ya. Kalau misalnya biasa frozen itu rata-rata bisa sampai 1 bulan. Kalau untuk yang ini ya, yang ini 1 bulan. Kalau untuk risoles raw good, kulitnya dibuat banyak terlebih dahulu sekaligus lalu diisi, atau setelah dibuat harus langsung diisi? Kalau teman-teman buat ambil amannya, teman-teman buat ragutnya dulu, teman-teman simpan di kulkas. Karena ini lumer ya, karena ini lumer, teman-teman simpan di kulkas dulu. Setelah simpan di kulkas, teman-teman bisa buat kulitnya yang banyak, nggak apa-apa. Untuk kentang, apakah memakai kentang jenis biasa yang dijual di tukang sayur atau harus kentang teh chef? Aku belinya kemarin di pasar, enak-enak aja. Karena kalau teman-teman nanti belinya di supermarket, beli kentang kualitas nomor 1, pasti nanti harganya akan meroket lagi. Untuk risoles nggak pakai sambal cocolannya chef? Enggak, kalau aku sukanya risoles biasanya aku pakai cocol sambal yang udah sasetan, nggak pakai yang bikin segala macam. Jadi ya cuman ya aku bikinnya seperti itu, ya aku mengajarinya seperti itu. Untuk kroket dan risol satu resep jadi berapa buah ya? Waduh, kemarin nggak hitung ya, itu kalau misalnya buat tergantung dari teman-teman bikin gede kecilnya. Kemarin kalau nggak salah kroket itu 17 atau 18, kalau risol itu 30-an ya kemarin. Dijual harga berapa risol dan kroketnya? Belum hitung untuk cost jualnya. Kemarin kalau misalnya aku pakai yang kroket itu kalau misalnya pakai bahan aku dan semua sama. Kalau yang untuk kroket itu jualnya aku jual satunya itu 10.000. Tapi kalau risol kemarin belum hitung. Kalau kroket itu 10.000. Tapi nanti beda lagi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman harganya teman-teman di kota A dan B dan C itu nggak bisa diikutin. Kalau di Jakarta pakai bahan yang itu harganya segitu misalnya, teman-teman bisa ikutin. Jangan diikutin kalau misalnya di harga kota. Misalnya di Surabaya
sama di Manado atau enggak di Jakarta atau enggak di daerah lain itu pasti akan beda-beda. Teman-teman ikutin lagi kalkulasi lagi ya. Mozzarella bisa diganti dengan keju oles atau cheddar nggak? Bisa diganti pakai cheddar nggak apa-apa. Oke ya, jangan pakai keju oles nanti terlalu lembek. Dijual harga berapaan risol dan kroketnya? Udah dijawab. Chef, mozzarellanya pakai merek apa? Kemarin pakai merek apa ya? Dulu Pak. Nanti aku ada di sini deh. Aku ada di sini samping. Untuk merumeri risol boleh menggunakan adonan basah dari kulit tidak, Chef? Terima kasih. Aku sih belum pernah coba ya. Aku biasa pakainya telur. Kalau misalnya dari adonan aku belum pernah coba. Untuk sayuran, wortel atau buncis dari mentah, ya dari mentah. Jadi sebelumnya tidak direbus, enggak. Jadi dari mentah ditumis bersamaan matangnya dengan si dagingnya. Halo Chef, izin bertanya, untuk kroket kentang mentahnya boleh dikukus kah atau digoreng? Kalau dikukus, nanti itu akan banyak mengandung air, takutnya nanti akan berbeda teksturnya. Kalau digoreng itu, dia kering. Beda sama yang dikukus. Kalau aku lebih sukanya seperti itu. Dan rasanya pasti akan lebih enak yang digoreng. Kroket dan risol digoreng menggunakan minyak apa, Chef? Biar nggak menyerap minyak banyak. Terima kasih. Kalau minyak sih aku kemarin pakai bimoli, minyak-minyak biasa. Kalau nggak menyerap banyak, itu biasanya apinya itu jangan terlalu kecil. Karena kalau masuknya pas terlalu kecil, nanti itu akan menyerap. Dan kalau misalnya teman-teman gunakan minyak, kalau misalnya minyak itu diusahakan merendam semua, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nanti bolak-balik akan banyak makan menyerap minyak. Jadi diusahakan minyaknya yang banyak dan panasnya yang pas. Chef, untuk berat kentang 700 gram itu dalam keadaan matang sudah digoreng lalu ditimbang seberat 700 atau 700 gram mentah. Jadi 700 itu teman-teman sudah dicampur bahan. Pokoknya ibaratnya aku nggak mau tahu teman-teman mau pakai sekilo, mau 2 kilo. Yang penting pada saat masuk bahan di kentang, itu kentangnya 700 gram seperti itu. Chef, untuk risoles pakai bawang merah apa bombay? Risoles itu coba ada di resep deh. Coba ada di resep situ kan, coba di resep coba ya. Kita lihat ya. Risoles. Sebentar, ini udah ada tulisannya. Bawang apa? Coba dibaca dengan seksama. Seasoning untuk kulit risoles pakai apa lagi ya, Chef? Saya lihat pas percampuran kulitnya ada garam apa ya, kayak coklat gitu di resep, hanya garam. Untuk kulit risoles, sebentar. Risoles itu teman-teman kalau misalnya mau bisa pakai lada atau pala, tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka rasanya terlalu strong, teman-teman cuma pakai garam aja boleh. Chef, untuk daging ayamnya pada saat pembuatan risol ayamnya mentah dilembutkan dulu dicopper ya. Oh, ini ayamnya mentah, tulis salah typo. Ayamnya itu mentah, nanti teman-teman giling, habis itu teman-teman tumis gitu ya. Jadi seperti itu. Ya udah, tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah Q&A. Semoga teman-teman banyak menambah ilmu. Ini bukan baking ya. Ini kayak ya cooking dikit lah untuk snack-snack gitu. Karena ini kalau kemarin aku jual itu juga banyak banget peminatnya, banyak banget yang ikut kursusnya, semoga banyak manfaatnya, oke? Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah Q&A, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.